PPKN yang sudah disebutkan oleh Pak Hakul tadi, Mas Yunus akan menjelaskan nanti tentang strategi bisnis itu gimana sih? Modal pentol yang 10.000 jadi puluhan juta. Nah, itu apa caranya? Ya, nanti akan mendapatkan motivasi-motivasi juga dan tips sukses pasca kuliah. Mungkin ada yang bingung masih mencari jati diri, lulus mau ngapain, nanti akan dijelaskan oleh Mas Yunus. Baik, supaya tidak lama-lama di saya langsung serahkan kepada Mas Yunus, silahkan. Udah. Mau di depan sana boleh Mas? Boleh, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Lemes ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kaya raya, bahagia. Ya, itu selalu dimindsetkan. Ya. Al-kalamu nisfu doa. Kata-kata itu adalah doa. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kaya raya, bahagia. Penting itu, ya. Karena al-kalamu nisfu doa. Jadi kata-kata itu separuhnya adalah doa. Terima kasih sudah diberikan kesempatan yang terhormat Pak Hakul Yakin selaku Sekretaris Prodi yang berbahagia dan adik-adik yang tercinta SAA Fakultas SAA semester 7 yang berbahagia. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Yang jelas tadi kemarin itu saya ditelepon sama Pak Sidik ya untuk memberikan, saya juga nggak tahu apa namanya judulnya bisnis stop, dan saya tanya kepada beliau apa Pak yang mau saya siapkan, entah apa, terserah Mas Yunus saja, yang penting anak-anak nanti selepas lulus bisa menjadi seperti Mas Yunus. Oke, siap. Nah itu seperti itu. Apakah kita bisa langsung aja Pak ya? Nanti kalau untuk pembukaannya ikut Pak Sidik mawon. Pak Sidik, Pak Hakul Yakin. Ngapunten Pak, karena mungkin saya belum punya memori ya dengan Pak Hakul Yakin. Dulu kalau Pak Sidik pernah ngajar saya sebentar ya, satu kali aja, jadi ada memori gitu loh. Tapi kalau Pak Hakul Yakin baru saat ini, dan pasti saya kenang sampai nanti seumur hidup saya karena pernah berjejer ya. Ya. Kita sebelum ngalor ngidul dan lain-lain, saya akan kenalkan apakah benar-benar saya itu kaya raya kan gitu kan. Masa Mas Yunus kaya raya tampangnya tampang desa kan gitu kan. Jangan panggil Pak ya, nanti terlalu tua. Saya masih satu kelas dengan Bu Ella dulu ya, dengan Mbak Ella ini, dan saya adalah salah satu kelas yang paling miskin ya, paling miskin sendiri dan nggak sempet pacaran. Kenapa? Karena nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena nggak punya uang. Ya, bisa ditanyakan sama beliau. Beliau pacarnya banyak, ya dulu. Loh, buka ya. Ya, dan saya juga nggak begitu pinter-pinter amat teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini untuk nilai akademisnya nggak begitu pinter, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Yang jelas kalau orang terlalu pinter, dia itu nanti terjunnya bukan menjadi seorang pengusaha tapi jadi karyawan. Ya, jadi Anda yang nggak terlalu pinter, yes, itu nanti bisa jadi pengusaha nanti. Tapi harus cerdas. Bukan pinter saja, tapi harus cerdas. Ya, saya bercerita dulu ya tentang masa lalu saya kuliah di sini. Tadi salah satu sudah saya sebutkan bahwa dulu saya adalah orang yang ketika kuliah adalah paling miskin, dan saya rajin kuliah ya dulu ya. Rajin juga, rajin kuliah, tapi dengan jualan sari dele. Jadi di awal-awal semester 1, 2, 3 itu saya bawa rangsel teman-teman. Jadi bawa rangselnya isinya bukan buku. Isinya adalah sari kedelai. Dan yang beli itu adalah dosen-dosen. Beli bukan karena enak sari delainya, tapi karena kasihan. Jadi termasuk Bu Wiwi, Pak Nas, tahu Bu Wiwi ya? Nah, Bu Wiwi itu pelanggan setia saya, pelanggan sari delay saya pada waktu itu. Ya karena paling miskin sendiri pada waktu itu, dan alhamdulillah mungkin saat ini kalau dibilangkan satu kelas paling kaya. Tadi disebutkan sama beliau miliaran, bukan miliaran uang saya. Alhamdulillah sudah pada puluhan. Alhamdulillah, karena banyak perusahaan ya. Pengen ya jadi seperti itu.
pengen jadi orang miskin sampai jadi. Nah itu bagaimana caranya nanti? Yang penting panjenengan duduk santai di sini, kita sharing ya, kita sharing seperti apa. Ini mau jadi apa ini setelah lulus? Atau mau S2? Jadi seperti Bu Ella? Jadi istri solehan. Jadi itu. Kalau suaminya kaya raya nggak apa-apa Bu Ella ya. Tapi kalau istrinya masih suaminya masih mohon maaf ya, cari-cari pas-pasan, wah itu nanti seperti tadi sudah disampaikan Pak Hakul ya, panggilannya panjenengan Pak Hakul. Bisa kalau sampai masih sedikit bisa jadi ke kufur nikmat atau bahkan kekafiran. Nah itu seperti itu. Nah perjalanan saya dulu, cita-cita saya kepengen jadi dosen. Karena saya digadang-gadang oleh Pak Abdillah pada waktu itu. Tahu Pak Abdillah? Ya, saya digadang-gadang oleh Pak Abdillah itu harus jadi dosen. Karena saya punya spek di Kejawen. Sampai detik ini saya juga masih baik dengan orang-orang Kejawen. Tapi karena saya presentasinya itu meneliti tentang Kejawen, di situ akhirnya saya terjerumus kepada ilmu spiritual. Kalau tadi Bu Ella itu bilang ilmu rohani, yang lebih tepatnya adalah ilmu spiritual. Jadi saya lulus kuliah itu tidak bekerja, tetapi mendalami spiritual. Dan saya punya mindset pada waktu itu untuk menjadi kaya itu harus belajar spiritual. Ternyata benar sekali. Jadi saya ada 8 tahun lulus kuliah itu menghilang dari peredaran. Kita nggak pernah kontak-kontakan dengan teman-teman, muncul langsung kaya raya. Itu muncul langsung kaya raya. Sedikit cerita mungkin di sini teman-teman ada yang sudah belajar usaha, mungkin seperti saya jualan sari kedelai. Online shop, ada. Online shop. Sekarang yang paling enak online ya. Bisnis apa sekarang? Donat, tapi di online ya. Itu bisa loh, net profit bisa belasan sampai puluhan juta loh satu bulan. Asal tahu strateginya. Ya, nanti tak ajarkan nanti tolong disimak bagaimana bisnis usaha remeh. Jadi saat ini teman-teman nggak perlu teman-teman itu mempunyai mindset untuk menjadi orang kaya raya itu harus punya perusahaan besar, harus punya usaha besar, harus punya restoran, harus punya villa dan lain-lain. Enggak. Bukan itu. Jualan air, jualan pentol, somai dan lain-lain itu bisa mengalahkan omsetnya, net profitnya, ya, net profitnya itu lebih bisa mengalahkan resto. Percaya nggak? Percaya? Nah, nanti kalau bisa menjawab tak kasih sangwe 100.000. Wis, bagi-bagi uang nanti saya di sini. Wis keren. Tapi asal bisa jawab. Ya, itu singkat cerita. Akhirnya saya lulus, saya ujian bareng Bu Ella ya, bareng Bu Ella. Saya sangat iri banget pada waktu itu dengan Bu Ella ini karena beliau bisa kursus bahasa Inggris, bahkan bisa S2 di Jogja. Itu saya ngenes, mikir, wah keren. Ada teman saya namanya Ridwan juga langsung S2. Saya nggak bisa S2. Tapi dengan keadaan seperti itu menjadi cambuk semangat bagi saya untuk apa? Untuk nanti lebih daripada Bu Ella. Dan ini tadi saya dibilangi Pak Sidik, Nus kapan lulus? Jadi S2 saya dibilangi nih, tadi ditanya, kapan lulus Pak? Mungkin Mei Pak, sekarang saya udah nulis tesis bab 1, bab 2, bab 3. Nah, tesis saya seputar RK saya. Nanti tolong kalau mau bantu di prodi ya Nus, ngajar. Tapi nggak ada gajinya, siap, nggak ada gajinya, siap. Karena apa? Saya sudah punya gaji. Ya, bahkan menggaji orang. Jadi bahkan kalau menggaji orang tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Hakul tadi, kita di sebagian rezeki kita itu ada hak orang lain. Saya punya metode Anabil namanya, saya punya yayasan Anabil Center. Di sana menaungin yang metode Tartilul Quran dan Tafidul Quran. Itu TPQ atau pondok pesantren yang memakai metode saya, gurunya malah saya gaji minimal 1 bulan 100.000. Nah, itu bagian dari tadi yang disampaikan oleh Pak Hakul bahwa di setiap rezeki kita ada hak orang
orang lain. Bayangkan kalau gaji beratus-ratus TPG, uangnya dari mana? Justru ketika kita mau bersedekah, uang kita malah semakin banyak. Nah, itu luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Pak Hakul yang yakin tadi itu benar-benar real bagian dari ilmu semesta yang namanya law of attraction. Apa artinya? Tahu ilmu itu? Tahu? Wah, ini penting loh. Kalau mau jadi pengusaha sukses harus tahu ilmu law of attraction. Itu salah satu hukum sunatullah. Salah satu hukum semesta. Ada 12 hukum semesta, salah satunya adalah law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi the real of hukum tarik menarik itu adalah sedekah. Kita mengeluarkan sedekah, ya. Sedekah katakanlah kemarin misalkan contoh saya sedekah 5 juta des. Gak ada hitungan hari, ya. Bisa kurang lebih hampir setengah hari saya kembali diberi 20 juta. Itu langsung. Jadi hari ini saya juga akan sedekah kepada teman-teman ini. Walaupun hanya 100 ribu, 50 ribu, tapi asal bisa menjawab. Kan lumayan bisa dibuat beli cendol. Kan gitu. Ya. Buat beli buku cendol ya, bener-bener buat beli buku karena akademisi. Nah, itu singkat cerita saya mendalami spiritual. Nah, termasuk pelatihan saya mengadakan pelatihan namanya RK, ya. Jadi ada 5 pelatihan saya, ada RK BE, Body Energy 360, ada RK Ruh, ada RK Private, ada RK Laku, dan ada RK Budi. Ini mahal pelatihannya. Yang RKBE sama RK Ruh itu satu orang biaya mengikuti pelatihan saya selama 4 jam itu 1.300.000 kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa 1.500.000 4 jam. Dan dalam 1 bulan saya keluar mengadakan pelatihan di seluruh kota Indonesia. Di Jawa itu 1 bulan 2 kali. Wah, keren kan? Cuman modal bicara, cuman modal ngomong. Nah, ini dari mana saya mendapatkan semua ini? Yang jelas adalah dari PA pada waktu itu. Sekarang apa? SAA. SAA itu yang tidak diragukan adalah pinter ngomong. Ya. Yang RK Private harganya adalah itu 5.700.000 per orang pelatihan saya. Dan sampai sekarang laku banget. Yang paling mahal namanya RK Laku itu harganya per orang 6,5 juta. Dan masih ada yang mahal lagi teman-teman. Coaching manajemen bisnis saya. Jadi misalkan teman-teman punya orang tua yang mempunyai perusahaannya masih amburadul, ya, masih belum tersistem, belum termanajemen, ya kan? Yang namanya usaha itu kan usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Kalau ada pengusaha masih ribet di perusahaannya, berarti mentalnya bukan mental masih mental karyawan. Kalau teman-teman punya orang tua yang masih seperti itu, ya panggil aja saya, murah kok. Dalam 10 bulan cuma 500 juta. Loh, murah kan? Cuman ngajari apa? Sistem dan manajemen. Makanya di situ disebut saya konsultan bisnis dan SDM. Dan alhamdulillah pada hari ini walaupun jadi saya kuliah S2 itu sekarang ini bukan untuk mengejar jabatan saya jabatannya apa ya? Nggak ada. Menurut saya paling tinggi kan seperti itu di perusahaan. Ya. Bukan untuk mencari cuan karena memang sudah bercuan-cuan. Jadi hanya untuk mencari ilmu. Jadi ketika saya meeting di Jakarta, ketika saya meeting di hotel dan lain-lain. Jadi teman-teman di sini sehabis lulus di sini, walaupun sudah bertahun-tahun lulus dari S1 ini, harus tetap punya semangat untuk S2. Sekarang saya walaupun nggak linear, saya sekarang ambil manajemen. Setidaknya ada kerennya. Oh, orang manajemen jadi paham tentang bisnis, tentang manajemen. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa langsung ya? Bisa langsung ya. Ini saya akan sebelum nanti saya memberikan motivasi pada panjenengan semua, saya akan menjelaskan beberapa menjadi seorang pengusaha itu bagaimana mindsetnya, ya. Itu seperti saya boleh bornya sana ya.
Saya boleh ke sana Pak? Mohon izin ya.